Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman juga di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 43 hingga surah Al-Hijr ayat 45. Tapi saya akan membacakan dua ayat ini saja. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Berkenaan dengan ayat ini, saudaraku jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah yang indah. Tapi sebelum itu, saya terlebih dahulu mengingatkan kita semua tentang cerita di atas ini. Karena cerita di atas ini juga sangat mengandung pelajaran untuk kita ingat tentang manusia-manusia yang takut dengan neraka jahanam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waruya, diriwayatkan, anna Isa alaihi salam, dulu ketika Nabi Isa hidup, anna Isa alaihi salam marra bi 4,000 imra'atan mutaghayyiratul alwan. Di sini dijelaskan bahwa dahulu Nabi Isa alaihi salam pernah melewati 4,000 perempuan. Bi 4,000 imra'atan. Jadi Nabi Isa alaihissalam lewat di sebuah jalan, lalu bertemulah dengan 4,000 perempuan ini. 4,000 perempuan ini, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mutaghayyiratul alwan, berubah kulitnya, berubah pesonanya, pucat padam. Mutaghayyiratul alwan ini pucat padam. Alaihinna madari'us sya'ri wasawf. 4,000 perempuan ini, dijelaskan riwayat sini, mereka menggunakan pakaian yang terbuat dari rambut, wasawf, dan bulu. Nabi Isa alaihissalam heran, kenapa perempuan-perempuan ini berubah pesonanya, berubah warnanya. Faqala Isa, lalu Nabi Isa bertanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Mallazi ghayyara alwanakunna ma'asyiran niswah. Kalau kita artikan, wahai para perempuan, apa yang membuat warna kalian berubah? Siapa yang merubah warna kalian ini? Apa yang membuat kalian pucat padam? Nah, subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata jawabannya adalah zikrun nar. Qulna, mereka berkata, zikrun nar. Kalau kita artikan, wahai Isa, yang membuat kami pucat padam ini ialah karena kami ingat dengan neraka jahanam. Zikrun nar ghayyara alwanana ya ibnu Maryam. Kami ingat dengan neraka jahanam inilah yang merubah warna kami menjadi pucat padam, wahai ibnu Maryam. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata ada riwayat yang indah untuk kita ingat, bahwa pada Nabi Isa ada 4,000 perempuan yang takut dengan neraka jahanam, membuat mereka berubah wajahnya, berubah warnanya, pucat padam. Lalu mereka berkata,
Inna man dakhalan nar la yadhuqu fiha barda wala syaraba. Inna man dakhalan nar la yadhuqu fiha bardan wala syaraba. Wahai Isa, yang merubah wajah kami ini adalah ingat dengan neraka jahanam. Sungguh siapapun yang akan masuk dalam neraka jahanam, mereka tak akan merasakan kesejukan dan tak akan menikmati minuman. Subhanallah, inilah yang membuat mereka takut dengan neraka jahanam, karena neraka jahanam itu amat dahsyat siksaannya. Zakarahu al-Kharaiti fi kitabi al-Qubur. Bahkan al-Kharaiti juga menyebutkan kisah ini di dalam kitabnya yang berjudul Al-Qubur. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di bawah ini juga ada sebuah riwayat yang indah untuk kita dengarkan. Salman Al-Farisi, ini sahabat Nabi SAW. Dijelaskan, anna Salman Al-Farisi lama sami'a qawlahu ta'ala, bahwa dulu sahabat Nabi Salman Al-Farisi ini, ketika dia mendengar firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 43 ini, lama sami'a qawlahu wa inna jahannam labaw'iduhum ajma'in. Artinya ialah, dan sesungguhnya jahanam itu adalah betul-betul dijanjikan bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah, ajma'in, semuanya. Setelah ayat ini turun, farra salasatu ayyamin hariban minal khawfi la yaqul. Salman Al-Farisi melarikan diri atau kabur dari rumahnya salasatu ayyam, selama 3 hari. Minal khawf, hariban minal khawf. Dia lari dari rumahnya itu karena ketakutan yang amat dahsyat menghantui hatinya. Ketakutan dengan neraka jahanam. La ya'kul, hilang akalnya selama 3 hari. La ya'kul di sini, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hilang akalnya. Dia menghilangkan diri, lalu ditemukan oleh sahabat yang lain. Faji'u bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu. Lalu Salman Al-Farisi ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, dibawa oleh sahabat yang lain bertemu dengan Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada dia. Kalau kita artikan, Nabi bertanya, kenapa engkau melarikan diri wahai Salman Al-Fars? Faqala lahu. Lalu Salman Al-Farisi menjawab, ya Rasulullah, unzilat hazihil ayah. Wahai Rasulullah, turun ayat ini, telah turun ayat ini yang bercerita tentang neraka jahanam. Fawallazi ba'asaka bilhaq nabiyan laqad qata'tu qalbi. Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu secara benar, bahwa ayat ini, kata Salman Al-Farisi, laqad qata'tu qalbi, laqad qata'at qalbi, sungguh ayat ini telah mengiris-iris hatiku, kata Salman Al-Farisi. Subhanallah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna jahannam la mau'iduhum ajma'in. Kita lihat ayat ini di 43. Ayat ini turun lalu sampai ke telinga sahabat. Salman Al-Farisi hilang akalnya selama 3 hari.
Laqad qata'at qalbi, katanya. Hatinya seperti teriris-iris. Takutnya Salman Al-Farisi dengan neraka Jahannam. Subhanallah, setelah itu fa'anzalallahu ta'ala. Apa yang menenangkan Salman ini, maka Allah menurunkan ayat berikutnya. Sungguh ayat yang indah. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 45. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya, kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu, mereka berada di dalam surga. Di dalam surga itu banyak sekali mata airnya. Apa maknanya? Ayat ini memberitahu kepada Salman Al-Farisi, neraka Jahannam itu memang diciptakan untuk manusia. Tetapi manusia yang banyak maksiatnya, melakukan kesyirikan kepada Allah. Tapi orang yang bertakwa, innal muttaqin, orang yang bertakwa, kata Allah, mereka tak akan masuk ke dalam neraka Jahannam itu. Tetapi orang yang bertakwa, mereka berada di dalam surga yang banyak air mata airnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tenanglah hati Salman Al-Farisi setelah mendengar firman Allah yang indah ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan cerita yang sederhana ini menjadi pahala buat saya dan buat kita yang mendengar. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan al-muttaqin fi jannati wa uyun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.